Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengunboxing sebuah smartphone yakni Vivo seri Y67. Untuk ponsel atau smartphone kali ini adalah versi refurbish atau rekondisi ya. Sebenarnya refurbish atau rekondisi itu berbeda arti ya. Kalau refurbish itu daur ulang tapi langsung dari pabrik resminya, sedangkan rekondisi adalah daur ulang dari pihak ketiga ya. Namun biasanya pada marketplace si penjual mencantumkan barangnya adalah barang refurbish. Namun ketika kita sampai di tangan konsumen dan di unboxing biasanya barangnya berbentuk rekondisi. Oke, maka dari itu untuk singkatnya saja saya sebut barangnya refurbish atau rekondisi. Yakni refurbish menurut yang tertera di iklan, rekondisi menurut aslinya setelah kita unboxing. Oke, jadi Vivo Y67 sendiri ini adalah ponsel keluaran tahun 2016 atau 17 ya, termasuk ponsel jadul ya. Namun dulu barunya harganya mungkin mahal ya, bisa di atas 2,5 mungkin ya, karena ini sudah ada fingerprintnya. Dan saya mendapatkannya versi refurbish atau rekondisi ini di marketplace hanya sekitar 400.000 lebih, 7 atau lebih 8 ya, 408.000 ya, tidak sampai 410 ribuan. Mungkin beberapa bulan lagi sudah di bawah 400.000 ya, menyentuh angka 300 ribuan. Karena siklusnya selama ini yang saya cermati, semakin lama HP refurbish pun juga harganya semakin menyusut. Oke, dan jika harganya sudah terlampau murah berarti ya konsumen ya yang harus yang diuntungkan ya. Lalu kita lihat kemasannya ya, di sini tertulis Vivo Y67 versi varian 4/64 GB ya. Nah, perlu diketahui terkadang yang dicantumkan di sini belum tentu ya sesuai dengan aslinya. Nanti kita cek apakah benar-benar 4/64 GB, karena biasanya yang saya dapatkan jika tertulis 4 atau 64 GB aslinya 3/32 GB. Nanti kita buktikan. Dan di sini tertulis ya importernya ada namanya ya ini ya, jadi ini rekondisi dari pihak ketiga ya, dan penjualnya di marketplace bilangnya refurbish. Oke, untuk versi refurbish atau rekondisi ini sendiri juga ada garansinya ya, 1 tahun, dan garansinya sendiri dari distributor ya. Nah, untuk mengklaimnya biasanya pada deskripsi sudah dicantumkan. Jadi waktu unboxing konsumen atau pembeli diwajibkan untuk merekam ya atau mengvideo. Jadi jika kedapatan ada cacat atau beberapa fitur yang tidak berfungsi, ada buktinya videonya itu ya. Itu adalah syarat untuk mengklaim garansi distributor ya. Jadi berbeda dengan garansi resmi, langsung ke service centernya, tidak usah pakai nota atau apa, langsung kita keluhkan saja kerusakannya apa, nanti langsung ditangani. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka kemasannya. Kemasannya seperti ini ya, tidak rapi ya pembungkusnya ya, namanya juga rekondisi atau refurbish. Jadi dibungkus ala kadarnya seperti ini. Oke, kualitas boxnya ya juga ala kadarnya ya, tidak seperti box originalnya. Tidak ada segel sama sekali ya, seperti barang original biasanya ada segel 2 sini dan sini. Jadi bisa dimaklumi karena ini rekondisi atau refurbish. Oke, sini tidak ada apa-apa ya,
Biasanya di sini ada SIM ejector dan di dalamnya ada sebuah case ya, silikon gitu, atau mungkin ada di dalam sini. Dan ya, SIM ejectornya ada di dalam ya. Di sini ada sebuah charger dan kabel datanya. Oke, perlu saya informasikan charger bawaannya ini sangat ringan sekali ya, jadi saya tidak merekomendasikan jika ponselnya dipakai harian memakai charger bawaannya ya, karena sangat beresiko. Charger KW itu tidak ada fungsi atau fitur keamanannya ya, jadi malah ditakutkan nanti malah hanya akan merusak ponselnya. Jika kalian di rumah ada charger ori bawaan smartphone lain, misal random ya, baik Vivo, Oppo, Realme, Samsung, yang penting ori ya, mending kalian lebih baik pakai yang itu aja. Ini karena HP lama ini masih hanya seharusnya Qualcomm Quick Check 2.0 ya, belum nyampe 18 watt harusnya, atau mungkin malah belum quick check ya ini ya. Oke, jadi beginilah tampilannya, termasuk berat ya Y67 ini ya. Dulu saya pernah membeli yang Y66 tidak seberat ini ya. Oke, di sini agak kurang rapi ya di sini ya. Mika penempelnya. Sini ada segel tertulis kerusakan tidak dijamin 2023. Entah maksudnya apa ya ini, kerusakan tidak dijamin, padahal ada garansi 1 tahun ya. Kita kletek saja pembungkusnya dan otomatis segelnya juga ikut terkelupas ya. Oke, karena ini lucu ya, segelnya berada di apa ya, dia ikut mika pembungkusnya ini ya, harusnya kan di dalam sini dia segelnya. Dan tulisannya biasanya garansi void gitu ya jika segel rusak, tapi ini aneh, tulisannya kerusakan tidak dijamin 2023, entah apa maksudnya. Oke, dan ternyata di sini sudah ada screen card bawaan ya, dan screen cardnya sendiri ditempel asal-asalan ya, jadi bisa dilihat di sini ada fingerprint, tidak presisi ya, sebagian masuk di fingerprintnya ini. Oke, pada bagian belakang kita juga retake. Oke, terlihat jelas ya, semuanya sudah diganti. Casingnya sendiri ini bukan yang ori ya, terlihat dari kualitasnya. Yang ori harusnya aluminium ya setahu saya. Oke, tombol-tombolnya normal, empuk. Lubang charging, colokan jas micro USB, speaker, mikrofon, dan ini adalah tempat SIM tray-nya ya. Oke, kita coba hidupkan apakah masih ada baterainya. Oke, ternyata bisa langsung dihidupkan, baterainya masih ada. Oke, kita coba lihat SIM tray-nya dulu ya, harusnya triple SIM ya. Kita coba cari SIM ejectornya tadi. Oke, ini sudah ketemu. Vivo tulisannya kamera dan musik ya, masih slogan tahun yang dulu ya, tahun yang jadul, karena waktu itu masih berfokus ke musik dan video. Kalau sekarang kurang tahu ya logonya apa. Ya benar, SIM tray ini bukan plastik, biasanya plastik ya, SIM tray-nya ini logam ya ini. Jadi ini kemungkinan SIM tray-nya masih bawaan ya, yang ori ya. Oke. Oke, sudah nyala. Saya akan setting-setting dahulu, memasukkan email, mengupdate beberapa aplikasi, mengaktifkan Google Play-nya. Nanti kita akan lanjut setelah ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah saya selesai men-setting-setting semuanya,
memasukkan email, mengupdate Google Play, menginstal satu buah aplikasi yakni AIDA 64. Jadi beginilah tampilan utamanya ya, Vivo Y67 ya, dia masih memakai font Touch OS versi 3. Oke, jadi notifikasinya masih di scroll ya dari bagian belakang sini ya, menu-menunya digeser ya. Kalau font Touch OS yang terbaru kan dari atas ini. Oke, kita langsung saja masuk di pengaturan. Kita lihat pengaturan lainnya tentang ponsel. Oke, sini ada tulisan nomor modelnya Vivo Y67, versi Androidnya masih 6 ya, Marshmallow ya, patch keamanan 5 Agustus 2018. Di sini RAM-nya 4GB, nanti kita cek apakah benar 4GB. Dan internalnya 64 GB. Oke, mendukung OTG juga ya, masih manual, harus dihidupkan dulu kemungkinan. Oke, kita coba cek di AIDA 64 ya. Kita klik pada sistem. Nah, di sini benar ya, RAM-nya 4 GB, LPDDR3. Itu artinya RAM yang tersolder ya, kalau di depannya ada tulisan L itu yang terpakai segini, yang sisa segini. Oke, dan yang tidak tepat adalah ukuran penyimpanannya ya, di marketplace atau di dusnya tertulis 64 GB, namun sebenarnya ini hanya 32 GB. Jadi 64 GB nya itu hanya bahasa marketplace saja ya. Jadi ini versi yang varian 4/3 RAM 4 dan internal 32 GB. Namun ya saya tidak protes juga, karena untuk harga 400.000 lebih sedikit ini sudah cukup bagus ya, 4/32 GB. Oke, kita lihat prosesornya, dia menggunakan MediaTek MT6750 ya, tergolong cepat pada masanya ya, tahun 2016 atau 17 yang dulu. Mungkin kalau sekarang ya levelnya mungkin setara Helio G99 tahun 2017-an ya. Oke, aplikasinya masih 28 nm ya, karena MediaTek tahun 2024 sekarang sudah menyentuh 4 nanometer ya. Oke, 8 core ya, bukan 4 core ya, jadi ini tergolong cepat. Kemungkinan gamingnya juga bagus karena RAM-nya juga 4 GB ya. Kita akan tes video selanjutnya nanti. Oke, baterainya 3000 mAh ya, kondisinya baik. Posisinya masih 81% ya. Suhunya 30 derajat. Oke, sensornya ini proximity, light, magnetic, vektor, ini gravity, gyro dan sebagainya ya, bagi yang paham. Mungkin karena saya kurang begitu paham. Oke, layarnya berukuran 5,5, resolusinya HD plus ya, seperti ponsel-ponsel yang keluar pada tahun 2017 pada umumnya di rentang harga 2,5 hingga 3 jutaan pada saat itu. DPI nya 267, untuk ukuran 5,5 sudah cukup bagus dan masih detail untuk menampilkan gambarnya. Oke, Android Marshmallow ya, masih aman Marshmallow untuk tahun ini, karena sebagian besar masih cukup banyak aplikasi yang disupport Marshmallow ya, terutama untuk keseharian ya, bukan game atau aplikasi khusus ya. Oke, kemudian saya cek tombol normal, tak ada masalah. Fingerprint juga ya, normal. Sudah saya cek untuk 2 buah jempol kanan kiri, semuanya bisa. Untuk harga 400.000 lebih sedikit sudah ada fingerprint, itu sesuatu yang luar biasa ya. Hanya bisa ditemukan di smartphone rekondisi atau refurbish yang baru ori, itu mustahil ya.
Oke, selain itu kamera juga sudah saya coba normal ya, yang untuk harga 400 ribuan, belakang 13 MP, depan ini 16 MP ya, sudah termasuk bagus ya. Apalagi kamera depannya ini di luar dugaan ada flash ya. Nah, ada lampunya ya. Saya pikir Vivo tidak ada ya yang memberikan lampu flash di depan. Setahu saya ya Infinity, Tel, Tecno begitu. Ternyata seri-seri lama ada juga ya, karena yang seri baru sekarang ini keluaran baru baik seri Y maupun seri V kayaknya tidak ada ya. Oke, jaringan saya masukkan SIM card juga normal, 4G nya juga keluar, WiFi juga normal, saya sudah sambungkan di WiFi rumah, nyantol ya. Jadi menurut saya alhamdulillah saya mendapatkan unit yang bagus ya, tanpa cacat, jadi tak ada yang perlu diklaim, dan harapannya cuma satu, semoga awet ke depannya. Kalaupun saya jual mungkin ya awet juga yang untuk pembeli selanjutnya. Oke, apalagi ya, untuk kekurangannya mungkin hanya minor saja ya, seperti halnya bonus screen cardnya ini tidak presisi ya, sebagian nyantol di fingerprint, tapi ya tidak mengganggu fungsionalitas fingerprintnya, masih bisa digunakan seperti ini, lancar. Kemudian di sini ada sedikit lem-lem ya, masih ada sisa-sisa lem ya. Jadi ini layarnya diganti, jadi kurang rapi aja ya. Oke, bisa menjadi catatan untuk distributornya ke depannya. Oke, oh iya ya, ini karena dulu Vivo masih fokus di musik, jadi ini suaranya bagus ya. Saya ada juga HiFi nya ya, jadi bila dimasukkan memakai jack 3,5, HiFi nya kita aktifkan, suaranya benar-benar bagus. Ini di rentang harga 400.000 ya, ini luar biasa ya, mendapatkan kualitas HiFi. Dan juga saya tadi juga menyetel YouTube ya, di luar dugaan speakernya bagus juga ya, meskipun mono ya, sekelas dengan apa ya, Vivo V30 milik saya ini 11-12, padahal harganya jomplang jauh ya, Vivo nya 5 juta, ininya Reforbis 4 juta, di murah tapi ada keunggulan tersendiri gitu. Oke, sekian saja unboxingnya dan penjelasan singkat apa adanya ala kadarnya. Ke depannya atau selanjutnya saya akan membuat video gaming test USB OTG, terutama untuk membaca flash disk. Saya juga berikan hasil foto dan kameranya, foto dan videonya. Kemudian terakhir jika masih ada aksesorisnya di toko, mungkin saya juga seperti casing ya, mungkin saya juga akan buatkan videonya. Oke, terima kasih sudah melihat hingga selesai dan semoga bermanfaat.